Halo, Oke, sudah siap Ibu Supiani? insya Allah siap. Oke, baik. Untuk Halo? efektivitas waktu, Nah, sudah masuk Ibu? Iya. Waktu dan layar saya persilakan Oke. untuk Bu Supiani. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama bertemu secara virtual dalam pelatihan atau diklat kita kali ini. Kemudian bagi yang muslim, salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, terima kasih telah bergabung dan masih tetap semangat. Sudah sampai kita di pertemuan yang ke-6 untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terapkan di kelas kita dalam pembelajaran dan juga bisa menjadi salah satu amal baik kita selama kita di dunia ini. Kemudian tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada tim guru juara yang telah memfasilitasi kita tentunya. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Ini dia. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana melakukan oke ya. Kalau untuk kali ini itu adalah pelaksanaan Project P5 dalam rangka kita meningkatkan kemampuan dan potensi siswa ya, dalam rangka meningkatkan potensi siswa tadi. Bagaimana actionnya? Kalau di pertemuan yang kemarin kita cerita bagaimana apa itu teori tentang project, kemudian tadi kemarin kita membahas bagaimana kita merancang project di dalam kelas. Sekarang karena kalau perancang itu banyak teknisnya yang terlibat adalah pemangku kepentingan seperti kepala sekolah dan koordinator proyek. Tapi kalau yang kita bahas kali ini memang benar-benar prakteknya di lapangan. Gimana sih prakteknya supaya bisa meningkatkan kreativitas siswa tadi? Oke, sebelum kita mulai, maka sedikit seperti biasa kita beri motivasi dulu. Ini kali ini saya ambil dari Bapak Mario Teguh. Anda memampukan diri untuk bekerja dengan keprimaan dalam keadaan apapun, walau apapun, katakanlah, saya akan izinkan penolakan, menerima perendahan, dan bahkan akan saya ikhlaskan penghinaan kepada saya, kalau itu akan menjadikan saya bersungguh-sungguh untuk memuliakan diri saya. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia, namun akan lebih mulia jika kita tetap selalu upgrade diri, memperbaiki setiap pembelajaran yang ada di kelas kita. Tugas kita yang mulia kita tambahkan dengan kemuliaan kita lagi. Oke? Jadi Bapak Ibu bisa artinya bisa lebih lagi menjadikan pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, artinya memperbaiki pembelajaran, baik pembelajaran intra maupun pembelajaran proyek. Nih, tepat sekali saatnya kita memperbaiki pelaksanaan pembelajaran kita. Bagaimana sih proyek itu bisa menggairahkan, bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, bisa meningkatkan kreativitas siswa. Sedikit kita kupas sedikit aja mengenai apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, ya, dengan menelaah suatu tema yang menantang. Jadi, proyek ini didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan juga bisa mengambil keputusan
Jadi Bapak Ibu bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan, ya. Seperti kemarin sudah disepakati berapa minggu atau berapa bulan misalnya, seperti itu. Kemudian kita tim fasilitasi proyek itu berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yaitu Bapak Ibu bisa memulai pelaksanaan proyek dengan mengajak siswa untuk melihat situasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, atau situasi nyata itu Bapak Ibu bawakan atau hadirkan ke dalam kelas. Setelah sudah dimulai dari situasi nyata, baru kita awali kegiatan proyek dengan realitas faktual dalam kehidupan sehari-hari yang mana bisa memancing perhatian dan keterlibatan peserta didik sejak pertama kali proyek ini kita gulirkan. Jadi kita perlu membuka wawasan atau cakrawala peserta didik supaya mereka merasa proyek ini adalah proyek mereka. Bukan hanya kitanya yang punya proyek. Jadi mereka memang benar-benar ingin melaksanakan proyek itu dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah kita bagaimana kita merancang atau melaksanakan proyek yang baik. Yang pertama, kita mengawali kegiatan proyek, ya. Tadi apa katanya? Yang pertama kita awali kegiatan proyek itu dengan menelaah atau mengaitkan isu-isu yang ada di masyarakat. Apa tadi? Nah ini tadi ya, membawa ke dalam situasi nyata atau situasi nyata kita hadirkan ke dalam kelas kita. Jadi tujuannya kita membawa kelas itu ke dalam masalah yang real atau masalah itu kita datangkan ke dalam atau isunya itu kita datangkan ke dalam kelas seperti itu. Tujuannya untuk apa? Agar peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sejak awal proyek ini. Jadi Bapak Ibu sebagai fasilitator pembelajaran tentunya bisa memulai proyek dengan mengajak mereka berdiskusi melihat situasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kemarin tema saya adalah gaya hidup berkelanjutan. Topik spesifiknya adalah penghijauan atau ijolah sekolahku, kan seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa merancangnya, pelaksanaannya itu seperti apa, di tahapan ini seperti apa, tahapan ini seperti apa. Jadi ini yang pertama, kita memulai dengan pertanyaan pemantik. Setelah kita tahu langkah-langkahnya seperti apa, maka sebelum kita masuk ke inti, Bapak Ibu harus memberikan yang namanya pemantik. Ya, pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu apa? Ya pertanyaan yang memang memancing siswa untuk bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Jadi kalau kita tidak pancing mereka akan ya diem, slow seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan pemantik itu tadi, kemudian pertanyaan ini akan mendorong peserta didik untuk melakukan eksplorasi yang lebih lanjut dan melakukan proses inquiry untuk menjawabnya. Jadi ini kalau ini berarti udah bertanggung jawab kalau dia ya mendorong peserta didik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut dan melakukan project inquiry tadi. Itu boleh, tapi lebih bagusnya lagi kalau kita mendorong peserta didik kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut dengan melaksanakan prosesnya tadi ya. Kemudian kalau tadi yang pertama adalah membuat atau memberikan pertanyaan pemantik, yang kedua adalah memulai dengan permasalahan yang autentik, dimulai dengan masalah nyata. Kemudian penyelesaiannya juga harus autentik seperti itu. Jadi permasalahan yang autentik adalah permasalahan nyata yang dialami oleh peserta didik dan kehidupan sosial siswa. Nah, jadi jangan kita lagi takut kalau membuat ini, aduh nanti nggak sama nih dengan program kepala sekolah. Jadi kalau misalnya itu lebih baik, maka jangan segan-segan untuk mengkomunikasikan ide kita. Oke, yang kedua, memulai dengan permasalahan yang autentik. Pertanyaan kita pancing dengan pertanyaan autentik, pemantik.
maka kita harus memulainya dengan permasalahan yang autentik, yang memang benar-benar real, nyata, ya, dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sampahnya berserakan, sampah plastik. Bagaimana caranya? Kalau mungkin selama ini karena kita tidak membiasakan, maka siswa udah sampai SMP, sampai SMA, sampah masih main letak, lempar sembarang tempat. Itu kan adalah budaya yang tidak bagus, tapi kita harus bisa menguatkan mereka dari seperti itu ke dalam kelas melalui paparan informasi dan berbagai sumber, ya, sumber media. Kemudian menggambarkan masalah, dia, ya, menjadi narasumber atau mengajak peserta didik untuk mengamati lapangan. Itu dia. Langkah kedua adalah mulai dengan permasalahan yang otentik. Dipanggil orang-orang yang memang biasa bekerja di dekorasi luar, ya, atau outdoor, seperti itu ya. Oke ya Bapak Ibu, atau di lapangan tuh biasanya. Yang pertama tadi tentang kita bagaimana kita mengaitkan dengan isu. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Nah, di persiapan tadi kita harus kaitkan mereka ke dalam mengawal kegiatan proyek ini dengan ini tadi, memberikan pertanyaan pemantik dan permasalahan yang autentik. Masalahnya benar-benar ada, benar-benar bisa kita selesaikan, jangan hanya ngambang dan seperti itu. Oke, baik. Setidaknya nih kelihatan ya di layar Bapak Ibu. Mengoptimalkan pelaksanaan proyek itu yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Jadi seperti yang dituliskan bahwa mana tadi? Oke, ini ya tadi yang kedua adalah mengoptimalkan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan bagaimana yang mau kita lakukan supaya pelaksanaan proyek itu bisa meningkatkan keaktifan siswa, melibatkan keterlibatan siswa. Ya, jadi seperti itu. Jadi tujuannya ini adalah untuk membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek berlangsung. Adapun strategi untuk mengoptimalkan proyek tersebut antara lain yang pertama, mendorong keterlibatan belajar peserta didik. Jadi kita harus bisa mendorong memberikan motivasi supaya peserta didik tetap belajar. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Kita harus bisa memberikan mereka ruang ya untuk tetap berkreativitas. Jadi budaya yang positif di satuan pendidikan mewujudkan sikap pembelajar pada aktivitas yang sehari-hari. Misal nih, ketika Bapak Ibu terdapat pandangan bahwa melakukan kesalahan yang tidak disengaja bukanlah hal yang buruk, itu akan membuat peserta didik rajin untuk melakukan yang namanya untuk melakukan perbaikan, jadi seperti itu. Oke, yang kedua, atau mencari kreativitas lah, lebih kreatif lah apa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah membudayakan nilai kerja yang positif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah membudayakan kerja yang positif, maka Bapak Ibu akan sikap pembelajar yang aktif seperti itu. Ketika misalnya tadi ya nilai kerja yang positif itu misalnya ada kesalahan, jadi kita tidak terus kita marahin
apapun yang mereka buat, sekecil apapun tindakan yang mereka lakukan, harus kita berikan feedback atau umpan balik positif, sehingga mereka akan lebih lebih dengan kita seperti itu. Kemudian membudayakan nilai kerja yang positif tadi. Kemudian optimalisasi pelaksanaan proyek secara teknis berkaitan dengan kemampuan dan satuan pendidikan dan dapat mengelola belajarnya dalam rangkaian kegiatan proyek secara efektif dan efisien. Itu dia. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan pelaksanaan proyek yang kita lakukan itu. Kemudian yang selanjutnya, sudah kita lakukan kegiatan proyek, maka Bapak Ibu bisa menutup rangkaian kegiatan proyek. Jadi kalau sudah kadang-kadang ini yang sering salah kaprah, bahwa kita itu melakukan proyek semata-mata hanya untuk mengejar hasil akhir gitu. Jadi prosesnya tadi harus benar-benar Bapak Ibu lakukan sebaik mungkin, sehingga mereka tidak akan pembiasaan, karena kita kan yang mau kita kuatkan itu dimensi profil pelajar Pancasilanya. Yang mau kita yang menjadi target kita itu tercapai, pembiasaan supaya kita bisa mengejar yang namanya menguatkan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian apa saja sih yang kita lakukan di kegiatan menutup rangkaian kegiatan proyek ini? Jadi menutup kegiatan rangkaian proyek ini punya tujuan tersendiri Bapak Ibu, yaitu untuk mengakhiri proyek dengan kegiatan yang optimal. Jadi supaya ada gregetnya lah seperti itu ya. Oh, seperti ini aktivitas rangkaiannya. Setelah mereka menyelesaikan dalam beberapa kurun waktu ya, apa yang mereka apakan yang sesuai dengan modul yang sudah kita rancang ya, seperti itu. Baru menjadi sesuatu yang lebih bermakna lah gitu. Jadi contohnya untuk menutup kegiatan proyek bisa Bapak Ibu melakukan yang namanya rancang perayaan belajar. Jadi kalau sering disebut orang juga panen hasil pembelajaran atau panen proyek seperti itu. Jadi perayaan belajar adalah cara yang dimiliki oleh peserta didik itu ya. Jadi perayaan belajar itu acara yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi acara ini memang yang punya gawenya adalah peserta didik, bukan kita Bapak Ibu ya, bukan pendidik. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu berperan sebagai mentor saja dan mendampingi mereka selama prosesnya. Jadi beberapa saran saat melakukan perayaan proyek supaya lebih optimal, tentunya kan apalagi siswa SD ya, nggak mungkin kita bisa melepaskan mereka begitu saja, artinya tanpa ada campur tangan dari kita seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan sebuah supaya mereka bisa lebih pendampingan eksklusif lah, bukan pendampingan eksklusif. Artinya kita tidak melepaskan begitu saja. Memang ini gawenya mereka, tapi kita tetap mendampingi siswa dalam kegiatan perencanaan. Tapi saat pelaksanaannya nanti, saat actionnya mereka di perayaan project itu, biarkan mereka yang beraction di depan. Kita adalah aktor di balik layar, jadi seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa melatih kemampuan peserta didik kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum, dengan orang tua siswa. Misal kalau perayaan proyeknya itu kalau yang kami kemarin adalah gaya hidup berkelanjutan, perayaan belajarnya adalah kampanye mengajak masyarakat untuk lebih mencintai lingkungannya. Maka ya itu tadi, kemampuan untuk berkampanye, kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat pasti harus kita asah, kita latih, jadi seperti itu. Kemudian selain itu kita harus bisa menjadi pendukung di balik layar. Selain pelaksanaan proyek perayaan belajar,
Bapak Ibu atau kita bisa melakukan yang namanya refleksi tindak lanjut, refleksi dan tindak lanjut gitu maksudnya. Jadi perayaan proyeknya sudah dilaksanakan, tadi perayaannya juga sudah. Setelah itu Bapak Ibu melakukan refleksi tindak lanjut. Jadi refleksi ini tidak hanya dilakukan di kegiatan akhir. Ini kan berarti refleksi tindak lanjut berarti itu akhir ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa yang namanya refleksi silahkan dilakukan di tiap tahapan. Tahap pengenalan seperti apa, tahap kontekstualisasi seperti apa, tahap aksi seperti apa, tahap refleksi tahap seperti apa. Jadi mereka tetap refleksi itu di per tiap tahapan itu harus ada. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah refleksi akhir, refleksi tindak lanjut. Ya. Jadi dalam hal ini refleksi yang dilakukan adalah refleksi akhir ya. Tindak lanjut itu refleksi akhir proyek profil pelajar Pancasila untuk membahas proses berjalannya proyek profil secara keseluruhan. Sebagai bentuk dari refleksi tindak lanjut, kegiatan refleksi ini juga memiliki proyeksi ke belakang. Apa yang sudah dilakukan dan kedepannya seperti apa yang mau kita lakukan. Jadi seperti itu. Refleksi dapat dilakukan secara verbal dan maupun tertulis. Kalau misalnya kita biasa membantu mereka dengan seperti jaringannya agak terganggu sebentar. Jadi selain ini kita biasa membantu mereka dengan memberikan pertanyaan, membantu mereka pertanyaan ya, dari hasil dari refleksi itu kan biasa kita membantu siswa untuk melakukan dibantulah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu ditingkatkan, apa kendalanya, bagaimana mengatasinya, baru kedepannya itu seperti apa. Tapi kalau di refleksi tindak lanjut ini berarti apa yang sudah kita lakukan dan apa perbaikan atau tindak lanjut setelah ini. Nah seperti itu, karena seperti yang sudah disampaikan bahwa proyek itu punya tiga poin penting, yaitu apa saja? Yaitu satu adalah harus dengan masalah berkaitan atau berpusat pada masalah, kemudian berkelanjutan, kemudian menjalin kemitraan. Nah, jadi apa saja? Itu tadi makanya kita lakukan, kita sampaikan ke mereka, ke siswanya, apa sih yang sudah kita lakukan. Kemudian kira-kira dari yang sudah kita lakukan ini kan pastinya ada kelebihan, ada kekurangannya, baru kedepannya apa yang mau kita lakukan. Ini di tahap refleksi tindak lanjut, boleh secara tertulis, boleh secara lisan. Itu dia ya. Yang penting harus merata, semua peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan refleksi sehingga mereka bisa merasakan ya, oh seperti ini proyek kita ya, oh seperti ini yang perbaikannya. Ini yakin dan percaya akan membuat peserta didik kita ke depannya akan semakin tumbuhlah atau terbangunnya karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila yang kita ingin capai. Jadi seperti itu. Nih, karena yang tadi saya sampaikan ada 3 poin penting saat kita melakukan proyek. Yang salah satunya adalah mengoptimalkan kemitraan. Jadi internetnya kayaknya. Oke, jadi mengoptimalkan kemitraan itu sangat penting Bapak Ibu. Walaupun kemarin saya sampaikan kalau misalnya sekolah Bapak Ibu misalnya masih tahap awal, belum melibatkan kemitraan, tapi setidaknya Bapak Ibu harus bisa yang namanya mengoptimalkan kemitraan ini. Sebisa mungkin kita mencari mitra, kita memberdayakan mitra. Minimal jadikan kita cari mitra untuk menjadi narasumber, menjalin mitra mungkin untuk bisa menjadi
bagian pemasaran atau menjalin mitra, sehingga apa yang mau kita targetkan akan lebih optimal. Jadi seperti itu. Jadi yang lingkungan atau lingkungan belajar sekitar kita itu kan banyak ya, bisa berupa benda mati, bisa juga manusia atau masyarakat sekitar seperti itu. Jadi kita bisa melibatkan mitra, masyarakat, lingkungan tempat tinggal kita, sekolah kita maksudnya, kemudian sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih berkualitas. Jadi kalau misalnya kita mengadakan perayaan, itu ya libatkanlah masyarakat sehingga apa yang kita lakukan diketahui oleh orang lain. Bukan niat untuk ria, bukan niat untuk pamer, tapi supaya masyarakat juga merasakan hasilnya. Oh, ternyata project profil itu seperti ini ya. Oh iya, berarti memang karena kita, jadi lahirnya project profil pelajar Pancasila kan untuk mengatasi namanya krisis moral di generasi muda kita. Insya Allah dengan ditanamkannya, dikembalikannya atau dikuatkannya kembali dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini, nantinya karakter generasi muda kita, karakter bangsa Indonesia itu menjadi lebih baik lagi nantinya. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan tadi ya sudah kita merencanakan, melaksanakan, mengakhiri proyek, tentunya ada namanya kita mengolah asesmen Bapak Ibu ya, dan melaporkannya. Jadi tidak hanya kegiatan inti yang kita buat asesmen, tapi proyek ini juga ada asesmennya dan kita juga harus melaporkan hasil pelaksanaan proyek ini. Nah, jadi kita bahas sedikit, besok sih kita bahas lagi mengenai asesmen lebih lanjutnya ya, dan bagaimana melaporkan hasilnya. Tapi kali ini kita sedikit ya mengupas apa yang perlu kita laporkan atau yang kita perlu lakukan asesmen, bagaimana kita melakukan asesmen pada kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mau melakukan pelaporan, pastinya kita pertamanya adalah harus mengoleksi dan mengolah hasil asesmen ya. Hasil asesmen, dokumentasi kegiatan proyek itu bisa berupa jurnal. Kalau jurnal ini miliknya pendidik, catatan-catatan dari si guru. Nah, bagaimana kita mencatat seberapa jauh pemahaman, penjelasan, ide-ide tentang konsep yang nanti Bapak Ibu akan tuangkan di dalam sebuah buku. Prinsipnya, jurnal yang Bapak Ibu buat nanti akan menunjukkan perkembangan sikap dari siswa kita. Jadi nanti memudahkan kita nih saat melakukan pengolahan atau melaporkan hasil mengolah hasil asesmennya dan untuk melaporkannya, tentunya seperti itu. Kemudian jurnal tadi berisi catatan-catatan yang menunjukkan perkembangan individu tadi. Kalau misalnya kita ngambil dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, subelemennya adalah akhlak terhadap alam, maka kita lihat bagaimana dari hari ke hari perilaku peserta didik kita terhadap jika kita lihat kecintaannya terhadap alam seperti apa. Kemudian yang kedua, penyusunan jurnal tadi akan menjadi alat refleksi secara berkala, karena di dalam jurnal kelihatan nih apa saja catatan-catatan ini, bagaimana perkembangan atau kendala-kendala yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan proyek. Jadi nanti jurnal ini dapat Bapak Ibu periksa, dapat Bapak Ibu modifikasi saat Bapak Ibu ingin melakukan yang namanya refleksi. Kemudian sebagai observasi yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan observasi bagaimana perkembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Oke, next, lanjut, yaitu portofolio. Kalau tadi jurnal itu untuk
Kalau tadi jurnal itu untuk pendidik, maka kalau ini portofolio adalah gawenya si peserta didik. Nah ya, jadi gawenya peserta didik. Kalau tadinya apa tadi ya, portofolio itu punyanya pendidik. Apa tadi? Sebentar. Kalau portofolio itu kan dokumen hasil kerjanya siswa, berisi penilaian, penghargaan, karya siswa, dan dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan tentunya. Jadi kalau tadi jurnal, catatan pendidik ya, bagaimana mereka saat pelaksanaan proyek di dalam kelasnya seperti apa. Oke. Nah, jadi dalam kurun waktu tertentu atau dalam akhir periode tertentu. Jadi portofolio akan menjadi referensi diskusi antara pendidik dengan peserta didiknya tadi. Nah, kira-kira nih sudah tahu, ada gambaran. Nah, jadi apa yang menjadi keunggulannya, apa yang menjadi kekurangannya kan akan kelihatan. Tapi kalau apa tadi nih portofolio kita ambil yang positif-positifnya, atau artinya karena nanti siswanya sendiri yang akan yang akan mengkoleksinya, mana bagian yang bagus-bagusnya dari hasil karya mereka. Portofolio nanti akan diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Jadi seperti itu. Adapun prinsip-prinsip penyusunan portofolio itu dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh pendidik ya. Ini peserta didik yang berperan aktif dalam memilih hasil karya yang mau dimasukkan ke dalam portofolio dengan panduan yang mendorong peserta didik merefleksi pembelajarannya. Merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak secara jelas. Hasil karya adalah merupakan hasil kerja peserta didik, menunjukkan tujuan kegiatan atau kompetensi yang dituju dan standar yang ingin diharapkan. Jadi menjadi alat refleksi yang berkala, portofolio nanti akan diperiksa, diganti, dan menjadi bahan diskusi yang dilakukan secara berkala. Diganti mana yang kurang bagus, tadi kalau sudah ada yang lebih bagus, kita ganti yang lebih bagus, itu maksudnya seperti itu. Kemudian menunjukkan perkembangan. Jadi portofolio tadi berisi hasil karya yang menunjukkan perkembangan peserta didik, ya, dikerjakan dengan bimbingan, ya. Jadi di sini Bapak Ibu membimbing siswanya untuk menyusun portofolio ini, ya. Jadi bukan Bapak Ibu yang buat, tapi siswa yang membuat dengan bimbingan kita, seperti itu. Ada penilaian yang ketiga itu adalah rubrik, merupakan salah satu alat asesmen yang sering dipakai dalam pembelajaran kolaboratif seperti proyek ini. Jadi rubrik ini dapat dipakai oleh pendidik dan juga oleh peserta didik yang fungsinya untuk mengevaluasi kinerja peserta didik secara konsisten, membangun, dan objektif. Jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat rubrik adalah jumlah kriterianya dan tingkat kualitas performa, kemudian deskripsi yang jelas dan dapat dibedakan antar tingkatan, kemudian dokumen proyek P5-nya, dokumen proyek penguatan profil pelajar Pancasila maksudnya, kemudian tipe aktivitas, ya, tipe aktivitasnya selain memperlihatkan elemen dan subelemen proyek, pembuatan rubrik ini harus memperhatikan tipe aktivitasnya. Kalau kemarin sepertinya sudah ada saya kirim sih ya, rubrik atau apa. Jadi kita lihat lagi, kita sesuaikan dengan elemen dan subelemen yang ada di dimensi yang mau kita kuatkan tadi. Jadi saat menyusun rubrik, libatkan peserta didik untuk merancang rubrik tersebut. Selanjutnya kita akan mengolah hasil asesmen. Jadi setelah dikumpulkan dokumentasi belajarnya, tim fasilitasi dapat mengolah hasil asesmen tersebut dengan menentukan pencapaian peserta didik secara menyeluruh. Dalam prosesnya, tim fasilitator dapat mengembangkan beragam strategi yang digunakan membentuk dan instrumen asesmen yang bervariasi. Baik Bapak Ibu, itu saja sih yang bisa kita sampaikan untuk materi kita malam hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silakan Mbak Rere, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Ibu Supiani. Nah, di sini Bapak Ibu yang mau bertanya bisa banget nih buat bertanya, baik via chat dengan cara mengetikkan komentar atau mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar atau dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya bisa untuk unmute seperti itu. Nah, di sini sudah ada Bapak Laras Prihanto. Dipersilahkan Bapak Laras untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam, Bapak Laras. Oke, baik. Halo, Pak Laras. Suaranya agak kecil ya, Pak ya? Kurang jelas ya, suara. Oke, sudah cukup jelas. Dipersilahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, sudah kita lihat bersama bahwa alokasi waktu untuk P5 ini 20% sampai 30% dari jumlah jam kerja begitu ya. Yang saya tanyakan dari yang disampaikan, apakah kegiatan akhir proyek ini waktunya juga masuk di yang 20%? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Laras. Di sini apakah Bu Supiani masih ada di Zoom? Oke, sudah. Iya, tapi mohon izin mungkin bisa diulang kembali. Tadi saya sempat terlempar Mbak Rere pertanyaannya gitu, jadi belum dengar gitu. Ya. Ini untuk memberikan tanggapan. Baik, jadi alokasi waktu untuk P5 kan 20 sampai 30% dari waktu yang tersedia setahun gitu ya. Nah, yang saya tanyakan yang tadi kegiatan akhir itu apakah juga masuk di alokasi waktu ini? Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas. Macam mana Pak? Maksudnya? Tadi kan yang terakhir. Tadi kan ada kegiatan akhir, ya. Nah, apakah waktunya ini juga masuk di dalam yang alokasi 20 atau 30% itu? Oke, baik. Ya, sebelumnya sudah saya tangkap pertanyaan dari Bapak Laras. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Rere. Terima kasih Pak Laras atas pertanyaannya. Luar biasa banget ya dari Jakarta Timur. Oke, jadi seperti ini. Waktu yang 20 sampai 30% itu dari total JP itu termasuk di dalamnya di bagian kegiatan akhir. Jadi seperti itu. Jadi karena memang kita ada ya ada kegiatannya itu semuanya dari kegiatan awal sampai akhir itu totalnya waktu seperti itu, seperti yang sudah disepakatin di di sekolahnya. Apakah mau pakai berapa minggu misalnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya ya Bapak Laras. Ya, cukup Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Alhamdulillah atas penjelasannya dari Bu Supiani. Nah, di sini Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya bisa banget buat raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Ibu semuanya. Bagi yang ingin bertanya. Oke, di sini sudah ada penanya selanjutnya, ada Ibu Eli Hidayati.
Pertanyaannya dari kolom komentar akan saya bacakan. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas ilmunya. Ada 2 pertanyaan. Yang dalam pengumpulan portofolio, bagaimana bila dalam proyek P5 ini tentang kearifan lokal? Misalnya makanan, apakah cukup foto saja atau bagaimana? Yang kedua, dalam penilaian secara verbal, apakah harus ditulis juga? Maksudnya disusun pertanyaannya. Dipersilahkan Bu Supiani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lilis ya. Siapa tadi yang bertanya, Mbak Rere? Oke, baik. Jadi seperti ini, karena Bu Eli tadi, oh ya Bu Eli. Jadi Ibu Eli apakah hanya gambarnya saja yang kita laporkan? Jadi saat kita kearifan lokal, misalnya tadi ya, tentang kita mau ngapakan makanan tradisional. Jadi saat perayaan proyek ya kita harus tampilkan. Jadi tergantung perayaan proyeknya itu seperti apa. Kalau misalnya perayaan proyeknya itu tentang apa ya, perayaan proyeknya bagaimana mereka bisa supaya misalnya menggunakan pameran nih biar masyarakat tahu apa itu sih sebenarnya kearifan lokalnya. Contohnya adalah makanan tradisional mungkin di daerah tertentu. Jadi berarti kita lakukan perayaan proyeknya dalam bentuk pameran. Maka saat pameran ya kita tampilkan makanan-makanan tradisional itu, sehingga kan kita maunya lebih kontekstual nih, ya bisa benar-benar nyicipin. Nah, kan bisa dikaitkan dengan si kewirausahaan, salah satunya bisa kita gabungkan ke sana gitu kan, biar mereka tahu, yang tidak hanya dengar cerita makanan tradisional dari ini misalnya adalah ini misalnya. Ini mereka tidak hanya tahu dari ceritanya, tapi mereka bisa pas di perayaan itu bisa merasakan, oh ini loh yang tadi kita ceritakan, bahwa makanan tradisional dari daerah ini misalnya apa ya gampangnya ya, wajik aja bukannya yang unik lah dari tertentu. Misalnya kalau dari kami misalnya adalah sirup buah berombang. Jadi orang penasaran buah berombang itu seperti apa, siswanya juga dikasih tahu buah berombang itu seperti apa, digambarkan. Kemudian setelah itu mereka benar-benar nyicipin, oh sirup buah berombang itu seperti ini. Jadi jangan sampai kita hanya menampilkan gambarnya, kurang kontekstual nanti jadinya. Jadi seperti itu saat kita pameran, kita kasih tahu mereka, oh kearifan lokal kita ini adalah buah berombang. Buah berombang di sekitar kita ini banyak. Misalnya contohnya kami nih ya di Sinaboy, banyak banget buah berombangnya. Tidak termanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Mungkin di bawahnya buah berombang yang masih segar, dibuat yang udah jadi sirup. Jadi mereka tahu, oh ternyata buah berombang itu seperti ini. Kalau dibuat sirup seperti ini, dikalkulasikan. Jadi siswa tadi belajar tidak hanya bisa mengkalkulasikan dengan modal segini, kalau dijual seperti ini bagaimana prospek kedepannya, dijual apakah laku, apakah bisa bersaing dengan yang lainnya. Itu kan bisa siswa langsung merasakannya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya, Mbak Rere. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Leli. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Supiani. Di sini ada penanya selanjutnya, yaitu Ibu Mia Rosmiati. Assalamualaikum Ibu, untuk tema gaya hidup berkelanjutan, untuk topik misal penghijauan atau sekolahku yang hijau, dalam pelaksanaan proyek siswa menanam 1000 pohon di sekitar sekolah, bahkan di dekat lingkungan sekolah, yaitu penduduk sekitar sekolah. Nah, untuk panen proyeknya, apakah cukup video penanaman pohon dari siswa-siswa atau bagaimana Bu? Nah, untuk kemesraannya dengan penduduk sekitar tersebut diajak menyimak video penanaman dan menyampaikan manfaatnya. Dipersilakan Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, terima kasih Ibu Mia, luar biasa banget pertanyaannya. Jadi yang pertama nih, kalau misalnya hijaunya sekolahku, apakah saat perayaan proyek itu kita tampilkan videonya
Nah, jadi saat perayaan itu kan nanti jatuhnya biasanya sekitar kurang lebih kita adalah ajakan atau kampanye untuk menanam atau menghijaukan lingkungan sekitar. Jadi saat kampanye tadi kita pastinya siswa kita ajak untuk bisa belajar berkampanye atau berorasi. Kampanyenya bisa kita dalam bentuk pidato, dalam bentuk puisi juga boleh, tergantung siswanya lagi. Bisa juga dalam bentuk lagu atau nyanyian, tarian itu boleh kalau misalnya mau disampaikan. Karena kemarin ternyata yang saya apresiasi dengan teman-teman di sekolah dan siswa-siswa kami, kebetulan rencananya kami itu sebenarnya selain kan itu hampir sama dengan proyek yang kami lakukan kemarin adalah hijaunya sekolahku. Kami ada menanam yang namanya tumbuhan perindang atau pohon perindang, pohon pelindung, pohon perindang, terus ada tanaman untuk produktif. Kemudian itulah tanaman produktifnya rencananya mau dibuat panen raya. Nah, kami sudah mempersiapkan menyemai bibit kangkung dan bayam. Kami prediksi kami bisa melakukan panen raya kangkung dan bayam, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ke daerah kami memang namanya pinggir pantai. Jadi pas mau perayaan, kangkung yang mau siap kami panen sudah dipanen dahulu oleh air. Jadi airnya datang dan setinggi lutut orang dewasa. Jadi ya dipanen air duluan lah, nggak apa-apa aja. Tapi yang salutnya saya, teman-teman dan siswa-siswa di sana kreatif banget. Memang kalau video proses penanamannya itu memang ditayangkan di dalam slide PowerPoint yang berjalan ya. Jadi saat orang tua datang sambil bisalah kelihatan ditunjukkan, oh ini proses penanamannya seperti ini. Nah, jadi karena memang kami tidak bisa menunjukkan karya kami, produk yang rencana awal kami mau jadikan sesuatu lah hasil project itu, yaitu panen kangkung sama si bayam tadi, ya sudahlah. Tapi tanaman pelindungnya kan masih ada hidup seperti itu. Terus kemudian gini, karena kan memang yang mau kita itu tadi, jadi kami juga tidak merasa kecil hati atau merasa gagal, tidak, karena saya sampaikan kepada teman-teman dan siswa-siswa di sana, sudah kita nggak usah merasa gagal dengan ini, karena kan bukan itu satu-satunya produk yang ini kita tampilkan, tapi bagaimana teman-teman bisa membantu siswa untuk menciptakan atau membuat sebuah perayaan, yaitu bagaimana kita bisa mengajak masyarakat sekitar atau membuat sebuah kampanye mencintai lingkungan dengan melakukan penanaman. Dan alhamdulillah itu tadi dituangkan dalam bentuk puisi, nyanyian, ada tarian mencangkul, itu luar biasa banget. Dan ya alhamdulillah jadi meriah juga seperti itu. Jadi dan mereka sangat senang sekali dengan pelaksanaan perayaan proyek, baik masyarakat maupun siswanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang refleksi. Apakah refleksi secara lisan dari peserta didik tetap kita dokumentasikan? Saran saya iya. Memang kita saat melakukan refleksi itu kan boleh lisan dan tulisan. Jadi kalau yang kita misalnya kita mengajak siswa sama berefleksi nih ada dalam kelas, kita kan anak menjawabnya secara lisan, tapi kita harus bisa mengcovernya, artinya kita bisa merangkumnya nanti dan kita menjadikan sebuah catatan. Dan mungkin sedikit cerita saat nanti Bapak Ibu melakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, nanti hasil refleksi peserta didik itu semuanya tetap dicatat Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, refleksi yang dibuat oleh hasil refleksi atau komentar-komentar perasaan siswa itu harus kita tuliskan supaya nanti memudahkan Bapak Ibu saat melakukan aksi nyata. Karena memang kurikulum Merdeka tidak terlepas dari yang namanya aksi nyata. Oh ya, sedikit ngomong-ngomong, karena tadi sudah bahas nih masalah PMM, saya ingetin nih Bapak Ibu,
ternyata di PNM ini baru-baru ini saya juga baru melihat kemarin ada banyak sekali nih perubahan atau fitur-fitur baru di platform Merdeka Mengajar, khususnya pada yang kemarin saya lihat sepintas itu mengenai mengenai pelatihan mandirinya. Untuk SMP sendiri sekarang sudah banyak banget topiknya, dan yang mungkin sertifikatnya yang kemarin masih menunggu validasi, coba dilihat apakah perlu diperbaiki atau sudah keluar sertifikatnya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Mbak Mia. Saya kembalikan ke Mbak Rere. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu. Di sini juga ada penanya lagi nih dari Ibu, namanya dari akun sekolah ini, SDN 2 Cempaka. Bu minta dijelaskan tentang uraian di rubrik. Apakah penilaian rubrik dilaksanakan hanya di akhir proyek atau bagaimana? Makasih atas penjelasannya. Nah, dipersilakan Bu Supiani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih Ibu dan Mbak Rere. Luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi kalau untuk penilaian rubrik, kalau penilaian rubrik itu tidak hanya di akhir, tapi di setiap tahapan inilah yang memudahkan Bapak Ibu nanti untuk membuat pelaporan ya. Kalau ya selain ada jurnalnya kita, jurnalnya guru, ada portofolio siswa, rubrik ini yang sangat menentukan kalau menurut saya. Jadi pada setiap tahapan usahakan ada rubriknya. Jadi kita tahu nih karena rubrik ini sesuai atau kita sesuaikan dengan sub-elemen elemen dan sub-elemen yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila yang mau kita kuatkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan inilah yang nanti memudahkan Bapak Ibu saat melaporkan hasil atau membuat penilaian proyek ini. Jadi seperti itu. Tidak hanya tidak hanya di akhir ya, tapi di setiap tahapan. Jadi bagaimana saya mungkin izin share, saya cari dulu. Saya cari dulu ini kurikulum Merdeka bonusnya, konsep modul template. Oke, bukan, berarti tunggu dulu di P5 dalam pembelajaran. Oke, format asesmen. Pakai ini ya. Nah ya, ini coba saya izin share screen. Ini saya buka dulu tadi format asesmennya atau untuk rubriknya. Karena ini kalau rubrik itu ada di setiap modul ajar Bapak Ibu, modul project Bapak Ibu. Oh, salah buka. Sebentar. Oke, sebentar. Kok bisa salah? Oke, ini format asesmen. Jadi kalau untuk format asesmennya atau tadi untuk rubriknya, kan kita lihat rubrik yang di P5 Bapak Ibu. Di P5 Bapak Ibu kan ada berkembang, belum berkembang. Jadi saya memudahkannya untuk melakukan formatnya ini seperti ini. Apakah sudah belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Jadi di mana, kenapa Bapak bisa menceklistnya ini? Coba kita lihat dulu di kita lihat di modul projectnya. Ini contoh, saya buka dulu modul project. Mana ya modul projectnya? Kalender modul project nih. Oke, sebentar. Ini dia. Rubrik alur. Oke. Ini rubrik penilaian. Sebentar. Oh, saya sudah share screen belum ya? Oke, saya buka lagi. Saya share screen dulu. Oke, ini dia modul project. Ya, ini dia rubrik penilaiannya. Jadi usahakan Bapak Ibu di setiap
elemen, di setiap elemen, di setiap tahapan project, ini kan ada tahapan project ya. Nih, ada tahapan pengenalan, ini yang baru tahapan kontekstualisasi, kemudian tahap aksi, kemudian tahap refleksi. Ini harus ada asesmennya, atau asesmennya ini saya saranin di rubriknya harus wajib ada. Kenapa? Nanti untuk memudahkan Bapak Ibu. Jadi di sini, nah ini kan ada rubriknya nih. Ini rubriknya. Subelemennya apa? Kalau belum berkembang seperti apa? Kalau sudah mulai berkembang seperti apa? Berkembang sesuai harapan seperti apa, dan sangat berkembang. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu kembangkan subelemen ini ke dalam yang tadi format. Kan ini kan formatnya. Jadi kita buat formatnya seperti ini. Ini sudah share screen belum ya? Belum. Saya izin share screen. Oke. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Karena tadi dimensinya beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Jadi indikator-indikator ini apakah sudah berkembang atau belum berkembang, atau mulai berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat baik, tadi di mana kita lihatnya? Ya di indikatornya ini. Memahami konsep sebab akibat, memahami dampak yang baik, ini ada semuanya di elemen dan subelemen yang ada di subelemen memahami keterhubungan ekosistem. Jadi di sini tinggal Bapak Ibu checklist di mana dia, apakah si A sudah mulai berkembang atau berkembang sesuai harapan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya sama dengan yang tadi yang disampaikan oleh Ibu penanya tadi. Nah, inilah dia contohnya. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan yang keduanya. Saya kembalikan ke Mbak Rere. Baik, terima kasih atas tanggapannya, atas penjelasannya dari Bu Supiani. Nah, di sini juga ada penanya dari Bapak Muhammad Ali, sepertinya di sini M Ali namanya. Nah, di sini bertanya, yang pertama, ada konsep modul yang sudah paten dari pemerintah yang menjadi acuan sekolah yang di dalamnya sudah disesuaikan dengan strategi, metode, dan evaluasinya. Jika ada contoh format raport dan buku induk yang sudah disesuaikan dengan IKM, karena di sekolah masih memberlakukan format raport dan buku induk kurikulum sebelumnya. Jika ada, mohon format dan dokumennya di-share. Nah, mungkin itu pertanyaan dari Pak Muhammad Ali. Dipersilakan Bu Supiani untuk menanggapi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak Muhammad Ali dan Mbak Rere yang telah membacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, adakah konsep adakah konsep modul project yang sudah dipatenkan oleh kementerian, misalnya seperti itu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, yang sesuai, yang sudah pas gitu. Kalau untuk pasnya Bapak Ibu ya, pasnya Bapak Ibu, karena yang baik di sekolah Bapak Ibu belum tentu bisa baik di sekolah saya, dan yang baik di sekolah saya belum tentu juga bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi intinya yang penting Bapak Ibu melakukan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Di platform Merdeka Mengajar, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali yang namanya modul project yang bisa Bapak Ibu adopsi. Di sana semuanya, yakin Bapak Ibu nggak usah sanksi, yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar itu sudah dikurasi oleh kurator dari kementerian. Jadi ya Bapak gunakan mana yang menurut Bapak sesuai, karena kita kan yang beda-beda tempat, gaya hidup berkelanjutan, orang kota dengan orang kampung berbeda Bapak. Kalau orang kota gaya hidup berkelanjutan mungkin dia akan membahas mengenai sampah plastik, mungkin dia akan membahas tentang emisi karbon. Tapi kalau orang kampung seperti kami di pinggir pantai,
membahasnya gaya hidup berkelanjutannya, bagaimana kami melestarikan lingkungan di sekitar kami dengan melakukan reboisasi misalnya, dengan melakukan penghijauan. Kedua-duanya sama-sama boleh Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan itu apa yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu terapkan. Mungkin Bapak Alinya mungkin sanksi apakah ini udah benar. Semua yang di platform Merdeka Mengajar sudah lulus kurasi. Untuk lulus kurasi itu sulit loh Bapak Ibu, benar. Saya aja ada di aksi nyata, ada yang sudah nggak ada yang langsung diterima. Nah, nggak ada yang saya buat langsung diterima. Semua yang saya buat pasti harus ada revisinya, ya, ada revisinya. Jadi alhamdulillah kemarin ngintip lagi Pak buat 9 revisi, diterima 3, yang 6 belum lagi. Itu kemarin baru kelihatan kayaknya sudah apa. Tapi ternyata tambah lagi topiknya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat dan belajar terus ya, banyak sekali yang bisa Bapak Ibu dapatkan di sana. Jadi jangan lupa tetap buka platform Merdeka Mengajarnya. Kemudian adakah konflik modul oke. Kemudian untuk format-format atau apa itu ada tadi saya kasih link ya Bapak Ibu, ada link untuk kurikulum Merdeka lengkap semua di situ Bapak Ibu. Ada rapor, ada materi apa, semuanya ada di sana. Tinggal Bapak Ibu searching aja. Kalau nanti Bapak Ibu besok saya tunjukkan rapor kami Bapak Ibu bukan saya nggak mau kasih, rapor kami itu dikunci, jadi nggak bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi lebih bagus Bapak Ibu gunakan rapor intra, rapor project yang ada di link yang saya bagikan ini. Ada di grup apa namanya, chat ya, di chat YouTube di chat ini Zoom kita. Nanti kalau misalnya Pak seperti ini, sepertinya saya sudah ada baca nih dari Ibu Mia, boleh di-share nanti rubriknya. Insya Allah saya share yang tadi, itu contoh, tinggal Bapak Ibu kembangkan. Kemudian nanti link ini juga nanti mungkin kalau ada yang mungkin hari ini nggak nyimak, nanti saya kirim juga di grup. Supaya Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh kementerian. Oke, begitu saja Mbak Rere, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Ali. Katanya makasih atas tanggapannya. Oke, luar biasa. Baik, silakan Mbak Rere. Iya baik, suara saya sudah terdengar Ibu? Sudah. Oke baik, di sini jaringannya memang lagi kurang stabil Bu, karena gerimis dari sore dan matlis terus Bu. Aduh, mantap. Nah di sini Mbak Ibu yang ingin bertanya bisa banget nih, masih ada waktu buat bertanya dengan cara mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar atau dengan cara raise hand. Nah dipersilakan Bapak Ibu mungkin yang masih ingin bertanya atau mengalami kendala atau bahkan mau sharing terkait dengan pelaksanaan P5-nya di sekolahan, bisa banget dipersilahkan untuk raise hand. Mungkin ini sambil menunggu ini sampai dengan jam 20.45, tapi semoga masih ada nih. Saya akan cek terlebih dahulu dari call YouTube-nya. Oke, di sini saya akan cek apabila ada pertanyaan ya. Waduh, ternyata lumayan juga nih Bapak Ibu yang ngikutin via YouTube. Asik banget kayaknya, mungkin berhalangan hadir nih di kolom melalui Zoom, jadinya Bapak Ibu banyak yang mengikuti via YouTube. Saya akan cek terlebih dahulu. Oke, di sini sepertinya di YouTube juga belum ada. Silakan.
Nah, di sini Bapak Ibu sambil ini bisa banget nih nanya komentar via YouTube, nanti akan saya cek. Jadi jangan ragu-ragu buat bertanya. Kapan lagi kalau Bapak Ibu mengalami, bisa langsung bertanya kepada narasumber kan Bapak Ibu untuk bertanya apa saja kendalanya atau keluhannya. Nah, dipersilakan. Halo Bu Supiani. Iya, ya, saya. Oke, baik Bu. Mungkin ini sambil menunggu penanya. Oh, di sini ada lagi nih dari Bapak Ali ya. Pak Ali bertanya lagi, dalam kurikulum Merdeka ini adakah format UTK dari Bu? Oke, Mbak Rere, mungkin langsung saya jawab ya pertanyaan dari Bapak Ali tadi. Apakah dalam kurikulum Merdeka ini ada format untuk TIK dari pemerintah? Jadi kalau format TIK maksudnya ini format yang seperti apa gitu ya Bapak? Mungkin bisa kita diskusi nih. Kayaknya Bapaknya juga masih di ruang Zoom. Jadi kita biar bisa yang Bapak maksud format TIK itu format yang seperti apa, ataukah modul ajar TIK-nya? Kalau sekarang namanya bukan TIK tapi informatika. Jadi untuk modul ajarnya sudah ada. Kemudian CP, TP, ATP-nya kalau Bapak mau mengadopsi punya orang juga bisa gitu. Jadi sudah ada ya. Kemudian apa tadi ya? Itu sih kalau mungkin yang maksud Bapak apakah sudah ada format TIK itu maksudnya perangkat ajar informatika sudah ada gitu maksudnya seperti itu Mbak Rere. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Bapak. Nah iya yang informatika gitu. Iya benar. Jadi kalau perangkat informatika ada, CP-nya ada, modul ajarnya ada, tujuan pembelajaran dan alam tujuan pembelajaran bahkan juga banyak banget nih di platform Merdeka Mengajar. Oke, silakan Mbak Rere. Di sini semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ali. Nah, di sini Bapak Ibu sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih. Tadi saya meminta tolong Bu Supiani mungkin agar diberi tips atau trik tambahan atau kendala-kendala yang biasanya dialami sama Bapak Ibu dalam pelaksanaan itu apa sih Bu? Nah, caranya kita menghadapi itu atau solusinya itu seperti apa? Dipersilakan Bu Supiani. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rere. Jadi kalau untuk tips-tipsnya dalam melakukan pembelajaran proyek, khususnya kita ini kan bahas malam ini mengenai asesmennya, pelaksanaannya ya. Besok baru asesmen. Jadi di pelaksanaannya biasanya nih Bapak Ibu guru masih awal-awal terkadang masih suka kelupaan kalau kita fungsinya adalah sebagai fasilitator. Masih banyak Bapak Ibu yang kadang-kadang ke dalam kelas itu masih mengajar. Oh, kalau gaya hidup berkelanjutan ini adalah seperti ini. Untuk itu kita seperti ini. Sebenarnya kita hanya membawa mereka, membantu mereka untuk belajar proyek. Kita membantu mereka untuk mengeksplor apa itu kearifan lokal, apa saja kearifan lokal yang ada di daerah kita. Jangan sampai kita yang menjelaskan semuanya bla 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 kita yang menyajikan, tapi kita membawa supaya siswa kita belajar mencari tahu. Nah, karena ditekankan sekali itu sama Ki Hajar Dewantara, kita memang harus membekali siswa dengan ilmu yang baik dan berguna, tapi kita jangan sampai lupa mengajarkan bagaimana mencari ilmu pengetahuan yang baik dan berguna itu gitu. Ini mungkin tips and trik dari saya sih tentang bagaimana pelaksanaan proyek ya. Tadi jangan lupa kita fungsinya adalah sebagai fasilitator. Jadi fungsinya kita mempermudah siswa. Fungsinya kita adalah
membantu siswa untuk mulai mengeksplorasi apa saja yang kira-kira mau Bapak Ibu membantu mereka supaya mereka sendiri yang menyusun pemahamannya. Kalau misalnya mereka merasa nih pelaksanaan mencari informasi apa itu kearifan lokal, apa saja kearifan lokal yang ada di daerahnya, mereka akan mempelajarinya itu gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, tips-tipsnya mudahan terjawab. Ini saya tambah nih, ada pertanyaan dari Ibu Mia, nanti takutnya saya lupa nih. Nih untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mia, Ibu mohon maaf saya belum tergambar nanti rapornya berupa angka atau bagaimana. Iya benar Ibu Mia, jadi rapor project nanti bentuknya adalah deskripsi bukan angka ya. Ini saya buka dulu rapor kami, rapor project, aplikasi rapor project. Oke, kita buka terlebih dahulu. Continue. Mana tadi? Oh, nggak ada rapor project. Oh, ini belum kita buka. Apa sudah kelihatan layar saya, Mbak Rere? Sudah nampak Ibu, tapi belum terbuka saja ini. Oh, belum terbuka, berarti salah. Saya stop dulu. Oke, baik. Oke. Share screen. Oh, ini dia. Baru muncul. Nih, ini adalah contoh rapor projectnya Bapak Ibu ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Mia luar biasa banget. Gak sabar beliau sampai ke sini. Tapi nggak apa-apa. Saya lebih suka dengan orang-orang yang lebih lebih ya intinya semangat gitu aja, nggak apa-apa ya. Jadi ini contoh rapor projectnya. Jadi nanti penilaian kita seperti yang tadi disampaikan Ibu, ditanya rapor kita itu nanti apakah berbentuk angka penilaiannya atau seperti apa. Ini saya gedekan dulu. Nah ini dia. Jadi hanya seperti ini Bapak Ibu. Berkembang ini yang udah atas ya, full. Ini atas nama SMP-nya, alamat, kemudian nama siswanya siapa, kelas berapa, fasenya, kemudian profil pelajar Pancasilanya, hijaulah sekolahku. Elemennya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sub elemennya ini tinggal kita checklist apakah dia BB belum berkembang, apakah dia sudah berkembang sesuai harapan. Yang selanjutnya adalah sangat berkembang. Jadi kita lihat indikator atau masing-masing di bawahnya ini. Nah, jadi ini adalah bukan indikator sih bahasanya, tapi apa ini ya? Sub elemen yang mau kita kuatkan lah seperti itu. Oke, jadi ini tadi ya contohnya. Kemudian ada lembaran yang berisi catatan proses. Ini nanti yang akan Bapak Ibu gunakan di kelas selanjutnya ya. Dalam beraktivitas pada proyek ini mengumpulkan biji tanaman keras, jisemai dari polybag. Ilham sangat berkembang. Ini contohnya tadi. Kemudian ini kan udah selesai nih. Bapak Ibu bisa melakukan simpan tadi, baru nanti kita lihat ini di mana posisinya, baru yang mana lagi tadi ya, ini tadi ini satu-satu, ini satu lembar ya. Kemudian kita buka lagi tentang ini tadi kita tutup, masuk lagi ke sini. Nih daftar nih ya, ini input elemen, nama fasilitatornya siapa. Ini dia yang penting Bapak Ibu ya.
di sini nama fasilitator sudah ada, siapa yang mata pelajarannya, apa saja jumlahnya, seperti itu. Nah, ini dia, terus info fasilitatornya siapa, tinggal tuliskan ya. Kemudian di mana ya? Oke, baik sih sepertinya. Apakah rapor saya masih kelihatan atau tidak? Ini kayaknya apa saya ini tidak muncul. Stop. Tidak muncul ya? Iya, bisa diulang. Oke, ini tadi. Jadi ini tadi udah kita kembalikan. Baru nanti kita masuk ke input. Ini tadi ya. Selain kita input data sekolahnya, kemudian kita bisa input data siswanya, kita bisa input deskripsi proyeknya. Nih, skillnya harus kita buat. Baru makanya penilaian tidak berupa angka, tapi adalah deskripsi. Nah, ini input sub elemennya, ya. Kemudian masuk lagi input yang project seperti ini. Kegiatan projectnya ini tadi itu untuk 1 tahun itu ya, seperti itu. Kemudian mana tadi ya, ini ya, kita lanjut. Ini di sini kita kembalikan. Ada input nama fasilitator tadi siapa, tinggal diisi input nilai projectnya. Jadi pelaporan project itu 1 tahun sekali ya Bapak Ibu saat kenaikan, walaupun nilai rapor project bukan dasar untuk melakukan kenaikan kelas. Jadi bukan syarat untuk naik kelas, tapi memang project itu harus benar-benar dilaksanakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Supiani. Di sini dari Pak Hali tuh bilang gini Bu, kalau boleh share aplikasi rapot projectnya Bu. Waduh, bisa ditanggapi Bu. Tadi kayaknya aplikasinya tuh menarik gitu Bu. Dipersilakan Bu. Oke, baik. Tadi kalau aplikasi rapornya itu sebenarnya kalau yang ini, maka tadi saya sampaikan, kalau yang ini kita tampilkan, nanti nama sekolahnya tetap nama sekolah saya karena dikunci oleh pihak pengembangnya. Tapi kalau yang saya kirim tadi di link, itu bisa Bapak Ibu ambil, itu masih itu bahkan bisa diedit. Nah, jadi seperti itu. Silakan aja manfaatkan aja yang tadi yang saya kirim di grup itu untuk rapor intranya, rapor projectnya, itu semuanya bisa digunakan dan semuanya bisa diedit. Berbeda dengan yang kami punya ini, ada dikunci oleh tim pengembang. Jadi seperti itu. Bagaimana Mbak Rere? Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Supiani. Di sini sepertinya sudah cukup malam. Kayaknya berhubung sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan saya akhiri sesi diskusi pada malam hari ini. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, ternyata tadi lupa nih mau nanya, tapi nggak sempat atau kelupaan, bisa banget tanya di grup. Manfaatkan grup diskusinya untuk benar-benar diskusi Bapak Ibu apabila mengalami kendala, kesulitan memahami, atau dalam proses pelaksanaannya, bisa banget buat diskusi seperti itu. Nah, mungkin di sini sebelum kita tutup, mungkin dari Bu Supiani bisa memberikan closing statement atau motivasi untuk seluruh Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan diklat pada malam hari ini. Dipersilakan Bu Supiani. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, terima kasih Bapak Ibu peserta yang luar biasa. Jadi malam hari ini kita membahas bagaimana pelaksanaan proyek itu sehingga kreativitas siswa itu akan lebih terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran proyek ini. Jadi memang ada beberapa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan baik di perencanaan, di pelaksanaan maupun di tahap akhir
akhirnya, itu di tahap akhir itu nanti ada perayaan project dan juga refleksi. Jadi harapan saya Bapak Ibu bisa lebih maksimal saat pelaksanaan pendampingan atau memfasilitasi pelaksanaan project. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat bisa menjadi sebuah suntikan perbaikan lah untuk kelas kita, untuk akhlak dari peserta didik kita. Mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah mengucapkannya, tapi yakin dan percaya insya Allah apapun yang kita lakukan, jikalau kita dengan keikhlasan, niat yang baik, maka pastinya Bapak Ibu akan dengan mudah menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin saat ini kita itu agak sulit. Jadi seperti itu. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya dari Ibu Supiani. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, sebelum saya semoga semangatnya tetap terjaga mengikuti diklat besok di hari ke-7 yang akan dilaksanakan via Telegram. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengecek grup kegiatannya karena kegiatan besok tentunya akan menyampaikan materi yang lebih menarik lagi. Nah, Bapak Ibu, oh ya, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Supiani yang telah memberikan ilmunya, sharing informasinya yang luar biasa, memberikan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan P5 di satuan pendidikan. Nah, saya di sini sebagai moderator pamit undur diri apabila kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.